Functions adalah bagian favoritku dari JavaScript dan hari ini kamu akan tahu kenapa. Apa sih fungsinya function? Function tugasnya untuk melakukan sesuatu, seperti membuat string jadi huruf besar, atau angka jadi double. Kali ini kita akan bikin function yang mengucapkan selamat ulang tahun. Cara buat fungsi dimulai dengan kata kunci function. Baru kita kasih nama untuk function ini, say happy birthday. Function gunanya untuk melakukan sesuatu. Maka saat menamakan function, usahakan dimulai dengan kata verba, kata kerja. Kalau dalam bahasa Inggris yang sering banget dipakai itu kayak get, set, update, handle, generate. Jadi misalkan kayak get user, set password, update username. Ini contoh nama-nama function. Kali ini kita mau ucapkan ulang tahun. Artinya say, ya kan? Ucapkan, say happy birthday. Habis nama kita akan tulis kurung, buka dan tutup. Selanjutnya spasi, baru kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Kita barusan melakukan function declaration, yaitu artinya membuat function baru. Kita membuat function dengan nama say happy birthday. Function fungsinya untuk melakukan sesuatu. Di mana kita tulis apa yang mau kita lakukan. Kita akan tulis di dalam kurung kurawal ini. Kalau kita maunya kan ucapkan ulang tahun ya. Jadi selamat ulang tahun, tanda seru. Apapun yang kita tulis di dalam kurung kurawal ini disebut function body atau badan fungsi. Function body adalah apa yang akan dikerjakan, apa yang akan dilakukan function ini. Jadi kita barusan declare function baru yang namanya say happy birthday yang akan console log selamat ulang tahun. Coba kita run dan lihat hasil kode kita. Kosong. Coba lagi ya. Kok kosong ya? Kan kita di sini console log selamat ulang tahun. Mana lognya? Function hanya akan bekerja saat dipanggil. Kita sudah buat function baru, tapi kita nggak pernah panggil function ini. Cara panggil function adalah dengan menulis nama function itu, kalau di sini namanya say happy birthday. Ya kan? Habis itu kita akan tulis kurung buka dan kurung tutup. Ini artinya kita memanggil function ini. Coba kita run lagi kode kita, hasilnya selamat ulang tahun. Kalau kita hapus bagian panggil ini dan kita run lagi kode kita, hasilnya kosong lagi. Jadi badan function ini hanya dieksekusi saat function itu dipanggil. Dan untuk panggil function adalah dengan ketik namanya, baru kurung buka dan kurung tutup. Tanpa kurung buka dan kurung tutup, ini dianggap menjadi referensi ke function itu. Functionnya nggak dipanggil. Jadi kalau mau panggil function, harus dengan nama function itu, baru kurung buka dan kurung tutup. Manfaatnya membuat function, sekarang kita bisa panggil function ini berkali-kali. Tanpa harus ulangin kode yang sama terus. Ini kita panggil function yang sama 5 kali. Jadi seharusnya kita log 5 kali ya. Coba kita lihat hasilnya. Boom! Selamat ulang tahun! 5 kali sesuai ekspektasi luar biasa. Challenge! Buat function yang log nama kamu. Selanjutnya, panggil function ini. Silahkan dikerjakan. Contoh solusi, ayo kita bikin function yang mengucapkan nama kita. Jadi dimulai dengan kata kunci, keyword function, terus nama function ini. Aku akan panggil dia say name, karena dia mengucapkan nama. Terus kurung buka, kurung tutup, dan kurung kurawal, buka dan tutup. Di sini kita akan tulis apa yang akan dilakukan function ini, yaitu console log nama kita. Jadi tinggal console log, namaku Agung Hapsah. Boom, selesai, tinggal kita panggil. Cara panggil function adalah dengan nama function itu jadi say name, terus kurung buka, dan kurung tutup. Ini memanggil function itu. Kalau kita run sekarang, hasilnya seharusnya Agung Hapsah. Node, app.js, Agung Hapsah, luar biasa, sesuai ekspektasi. Kalau kamu berhasil ini, kamu lolos! Oke, balik ke function ucapkan ulang tahun. Aku maunya ini lebih personalized. Seharusnya ada nama orangnya. Bukan cuma selamat ulang tahun doang, tapi selamat ulang tahun Arif. Selamat ulang tahun Aisyah dan lainnya. Itu gimana caranya? Function bisa mempunyai parameters. Parameters ini kayak data yang dibutuhkan function. Kalau function kita ini, dia butuh nama orang. Jadi kita bisa ketik di dalam kurung sini, nama parameter itu. Kalau di sini kita akan pakai nama parameter name untuk nama orang. Function say happy birthday memiliki satu parameter, yaitu name. Sekarang kita bisa gunakan parameter name ini di dalam fungsi kita. Jadi aku akan bikin ini koma plus name.
Nama parameter ini sebenarnya bisa apapun, kamu mau tulis X doang itu juga bisa, tapi disarankan menggunakan peraturan penamaan variabel. Pastikan aja jelas, deskriptif, mudah dimengerti. Oke, coba kita panggil lagi function ini, dan kita lihat apa hasilnya. Kalau kita run, selamat ulang tahun, undefined? Undefined ini siapa? Function ini butuh satu parameter, yaitu name. Tapi saat kita panggil di bawah sini, kita nggak kasih nama apapun. Kalau sesuatu tidak punya nilai di JavaScript, itu defaultnya jadi undefined. Makanya di sini tulisannya selamat ulang tahun, undefined, tidak terdefinisi. Kita harus update di mana kita panggil function ini, kita harus kasih dia nama. Namanya ditulis di mana? Di dalam kurung. Aku akan tulis di dalam kurung, Arif. Anggap aja apa yang kita tulis di dalam kurung ini, itu akan menggantikan kurung di function kita. Jadi name ini nilainya akan menjadi Arif. Cara bacanya, tolong panggil function say happy birthday dengan argumen string Arif. Data yang kita masukin ke function seperti string ini kita sebut argumen. Jadi kita panggil function ini dengan argumen string Arif. Coba kita lihat hasilnya. Kalau kita run sekarang hasilnya selamat ulang tahun Arif. Luar biasa. Kalau kita mau ucapkan ulang tahun ke Aisyah dan Rati mudah banget. Tinggal ubah argumennya si Aisyah dan si Ratih. Coba kita lihat hasilnya. Selamat ulang tahun Arif, Aisyah, dan Rati. Luar biasa, sesuai ekspektasi. Kesimpulannya, function bisa menerima data. Ini kita sebut argumen. Argumen ini bisa kita akses sebagai parameter di dalam function kita. Challenge! Bikin function yang menerima argumen angka. Jika angka itu 0, 0, maka kamu harus log netral. Jika angka itu positif, log positif. Dan jika angka itu negatif, log negatif. Silahkan dikerjakan. Contoh solusi. Ayo kita bikin function baru. Aku akan kasih function ini namanya log number type. Kurung buka dan kurung tutup. Selanjutnya kurung awal buka dan tutup. Function ini akan menerima angka. Yaitu artinya parameter ya kan. Parameter ini kita kasih nama just number aja biar simple ya. Jika angka itu 0, log netral. Kalau itu positif, maka positif. Negatif artinya negatif. Jadi di sini kita akan pakai if statement. Jadi jika number ini lebih dari 0, maka kita akan console log positif. Ya kan? Else if, jika angka ini kurang dari 0, maka kita akan log negatif. Negatif. Kalau enggak, artinya itu tidak positif atau negatif, artinya ini netral. Coba kita panggil function ini log number type. Cara panggilnya adalah dengan kurung buka dan kurung tutup. Selanjutnya kita akan kasih dia angka misalkan 0, seharusnya netral. Coba kita lihat. Benar, netral. Kalau kita kasih dia angka positif, 1, 2, 3, bla 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 ya kan, seharusnya jadi positif. Benar, positif. Dan seandainya ini negatif, 1200, hasilnya negatif. Luar biasa, sesuai ekspektasi. Oke, balik ke function ucapkan ulang tahun kita. Gimana kalau aku maunya kita sebutkan usia orang itu juga? Jadi bukan cuman selamat ulang tahun Arif, tapi selamat ulang tahun ke-24 Arif. Sebenarnya ini berfungsi, tapi semua orang jadi umur 24. Apa solusinya? Kita bisa tambahkan parameter baru lagi. Function bisa punya lebih dari satu parameter. Jadi kita tinggal tulis koma, baru parameter baru kita. Kalau di sini kita maunya kan umur ya, alias age. Sekarang dengan parameter age ini, kita bisa bikin umurnya dinamis daripada 24 untuk semua orang. Jadi aku akan ubah ini jadi selamat ulang tahun ke spasi terus age plus koma spasi. Kalau kita run kode kita sekarang, hasilnya adalah selamat ulang tahun ke undefined. Karena kita belum kasih umurnya saat kita panggil. Jadi kita tinggal update di bawah sini, di mana kita kasih argumen, kita tinggal tambahkan argumen umurnya. Jadi Aisyah itu 28, 34. Dan sekarang kalau kita run lagi, baru kita dapat selamat ulang tahun ke-24 Arif, ke-28 Aisyah, ke-34 Rati. Luar biasa. Saat kita punya lebih dari satu parameter, kita juga harus kasih lebih dari satu argumen. Bukan hanya menghindari repetisi, dengan menggunakan function, kode kita jadi jauh lebih mudah dibaca. Say happy birthday Arif 24. Ini kayak ucapkan ulang tahun ke Arif yang umur 24. Kayak bukan baca kode. Dan kompleksitas logika function kita ini semua tersembunyi. Kalau mau ucapkan ulang tahun, gak harus lagi mikirin logika formattingnya mau gimana. Tinggal pakai function yang sudah dibuat. Tinggal say happy birthday
Apa? Agung 26, that's me. Say happy birthday, nama terus usia. Simple. Challenge! Buat function yang mempunyai dua parameter, yaitu X dan Y. Function ini akan log text dengan format X ditambah Y sama dengan Z. Contohnya, kalau function ini dipanggil dengan argumen 1 dan 3. Seharusnya itu log text 1 ditambah 3 sama dengan 4. Good luck, silahkan dikerjakan. Contoh solusi, ya kita bikin function baru. Akan kukasih nama add. Kurung buka tutup, kurung kurawal buka dan tutup. Function ini mempunyai dua parameter. Parameter itu kita tulis di dalam kurung, jadi X dan Y. Function ini akan log text dengan format X ditambah Y sama dengan Z. Jadi kita butuh tahu apa itu Z dulu. Z adalah X tambah Y. Selanjutnya tinggal console log. Jadi console log X plus ditambah plus Y plus sama dengan plus Z. Gitu doang guys. Seharusnya kalau kita panggil function ini dengan angka 1 dan 3, seharusnya kita dapat teks 1 ditambah 3 sama dengan 4. Coba kita lihat hasilnya. 1 ditambah 3 sama dengan 4. Luar biasa, sesuai ekspektasi. Kalau kamu berhasil challenge ini, luar biasa. Kamu lolos. Sadar tidak sadar, dari kemarin kita sudah pakai function. Kayak console log, ini function. Function yang menerima argumen data ya kan, dan fungsinya untuk print data itu ke terminal. Kemarin kita sempat pakai array includes. Array includes ini function. Ada kurung buka, kurung tutup, dan di sini kita tulis argumennya. Function lagi. Dan sekarang kamu tahu cara bikin function kamu sendiri. Di video ini kita pelajari cara tulis function yang dimulai dengan kata kunci function, nama function, kurung buka tutup, dan kurung kurawal buka tutup. Kita pelajari penamaan function sebaiknya dimulai dengan kata kerja seperti get, set, update, handle, generate. Kita pelajari di dalam kurung kurawal ini adalah function body atau badan fungsi, yaitu apa yang akan dilakukan saat function ini dipanggil. Kita pelajari cara panggil function dengan ketik nama function itu, terus kurung buka dan kurung tutup. Kita pelajari function bisa punya parameters, yaitu data yang dibutuhkan function yang ditulis di dalam kurung. Dan cara panggil function itu dengan data dengan menambahkannya di dalam kurung, yaitu namanya argumen. Itulah fungsinya function, dan sampai jumpa di video selanjutnya.